Dan berikutnya, the last but not least, kita akan masuk kepada pembicara kita, tokoh kita dari industri yang lain. Kalau tadi kita dari finance, sekarang kita masuk kepada fintech ya, finance, supply chain dan juga teknologi. Sebelum menjadi CEO, beliau bergabung dengan ASICS pada 2018 yang lalu dan menduduki posisi sebagai Chief Commercial Officer. Setahun kemudian diangkat menjadi CEO, tepatnya pada tahun 2019. Lalu ASICS adalah perusahaan yang bergerak di bidang supply chain yang menghubungkan pembeli, penjual, supplier, distributor, dan juga institusi keuangan melalui teknologi yang berbasis web. Bapak dan Ibu, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung menyapa dan juga mendengarkan paparan dari CEO ASICS Supply Chain Finance and Technology. Kita langsung sambut Ibu Lisha Erza. Selamat sore, Ibu Lisha. Selamat sore, Mas David. Thank you so much. Terima kasih banyak. Saya share langsung dari sini aja ya. Baik, Bu. Terdengar suara saya, Bu, dengan baik? Terdengar, suara saya juga rasanya terdengar sebelah sana. Very clear. Kami langsung saja mempersilakan Ibu untuk memberikan paparannya di 10 menit ke depan. Kami persilakan. Terima kasih Pak David, terima kasih juga Pak Kemal dan teman-teman para wanita yang sangat-sangat luar biasa. Saya fans banyak yang ada di panel ini sebenarnya. Oke, perkenalkan nama saya Lisha. Nama perusahaan ini ASICS memang di Indonesia agak kurang dikenal. Yang dikenal biasanya klien-klien kami, Carrefour, BNI, itu biasanya kita di belakang usaha-usaha ini yang mengatur manajemen rantai pasoknya, manajemen keuangan rantai pasoknya, dan semuanya technology based. Sama dengan teman-teman yang lain, kita juga banyak workforce yang ada di ASICS itu usianya sangat-sangat muda. 90% dari workforce kita biasanya lulus S1 atau masih sambil kuliah juga. Dan banyak concern dari staff kita sendiri tentang ekonomi terbarukan. Jadi ASICS sendiri akhirnya punya beberapa business lines yang bergerak di bidang teknologi, keuangan, supply chain management, dan juga renewables, jadi sustainable economies. Bisa bangga karena di Indonesia, kita base-nya ada di Indonesia, tapi operasi kita ada di Singapura, ada di Eropa, ada di Afrika juga. Dan di dalam ASICS sendiri yang perlu kita lead, yang perlu kita manage itu tidak hanya orang, tapi juga organisasi klien-klien kita. Jadi ada sekitar 4.000 organisasi yang ada di client base kita, dan itu berarti setiap harinya dari tim ASICS sendiri harus berkolaborasi, harus lead projects, harus lead initiatives, bekerja dengan external parties. Dan compassionate leadership yang ada di ASICS itu memang tidak hanya di saat pandemi, itu adalah bagian dari DNA-nya kita sendiri, sampai kita sendiri punya tagline good and beneficial, memastikan bahwa apa yang kita kerjakan itu harus punya nilai baik, harus bermanfaat untuk baik klien maupun perkembangan kita sendiri. Terutama di masa pandemi, beberapa compassionate behaviors yang kita tunjukkan itu yang pertama tidak judgmental, terutama bagi staff yang mungkin diagnosed as positif. Karena mungkin saja mereka mendapatkan itu dari eksternal, dari lingkungan sekitarnya, jadi bukan berarti mereka yang berperilaku buruk. Kita juga toleran terhadap beberapa beban-beban baik rumah tangga maupun personal growth mereka, sehingga kadang-kadang pekerjaan itu harus kita atur supaya bisa fleksibel. Tidak hanya dalam arti work from home atau work from office, tapi juga dalam rangka pencapaian kinerja KPI mereka sehari-hari. Empati adalah bagian dari yang kita lakukan juga. Berempati tidak hanya terhadap sesama yang ada di dalam ASICS, tapi juga berempati kepada klien-klien kita yang juga sama-sama menghadapi situasi yang sama di dalam pandemi.
Dan tentunya tindakan dan reaksi yang kita lakukan harus sesuai dan proporsional. Jadi bukan berarti kalau misalnya kecewa ada klien yang telat bayar, misalnya kita juga bertindak secara proporsional. Dan kita lakukan itu semua baik ke dalam internal ASICS sendiri maupun ke external parties kita, klien-klien kita. Memahami bahwa posisi setiap orang di dalam masa yang sulit ini unprecedented ya, jadi ada yang mungkin sedih, ada yang marah, ada yang takut, itu yang kita lakukan. Kemudian yang kita lakukan di ASICS memang selama masa pandemi yang pertama itu adalah sama seperti teman-teman yang lain, staff health itu yang menjadi prioritas. Dan kita tahu bahwa kalau kita memajukan kesehatannya dulu, sisanya yang lain bisa kita selesaikan. One of the first things, beberapa hal yang awalnya kita lakukan itu yang pasti suplemen kesehatan untuk semua staff itu kita berikan. Kalau asuransi itu memang sudah menjadi bagian dari ASICS, jadi asuransi swasta adalah bagian dari fasilitas pada karyawan. Kemudian yang kita lakukan juga karena banyak karyawan yang masih muda, masih mengejar karir, tapi juga punya tanggung jawab rumah tangga baru, young children, punya bayi. Akhirnya di ASICS kita mengkonversi salah satu ruang meeting kita menjadi fasilitas childcare atau baby care untuk karyawan, baik pria maupun wanita. Jadi bebas untuk menggunakan fasilitas itu. Ketika kita harus migrasi ke work from home sesegera mungkin, yang tadinya tim support untuk klien, mereka akhirnya mengorganize diri mereka sendiri, karena tadi compassion terhadap rekan kerjanya untuk support bagaimana bisa transisi dari work from office ke work from home secara smooth gitu ya perpindahannya, termasuk ketika hardware harus disediakan, ketika jaringan internet ada karyawan yang saking susahnya harus pindah jaringan karena tadinya dia kalau meeting itu harus duduk di atas atap rumahnya gitu. Sedih juga ya di Indonesia masih harus berjuang mendapatkan sinyal. Dan semua level di perusahaan ASICS itu menunjukkan adanya kesamaan, punya compassion. Ini ada foto yang laki sedikit lebih tua, itu adalah direktur teknologi kami yang kerja dekat itu dengan salah satu office boy di kantor gitu untuk memastikan semua mendapatkan support yang mereka butuhkan. So compassion runs tidak hanya dari saya tapi ke seluruh staff yang ada di ASICS juga. Hati itu menjadi salah satu driver. Dan untuk bagian eksternalnya juga kita memiliki service orientation yang berempati ke klien, karena klien itu mungkin salesperson-nya biasanya dia harus minta hard copy ke distributor atau dealer mereka. Kita pastikan bahwa mereka bisa switch ke digital itu dengan mudah. Kita bantu untuk mengajarkan juga bagaimana menggunakan teknologinya. Banyak dari klien kita juga yang tidak bisa menagihkan tagihan mereka karena tadinya butuh surat jalan yang secara fisik, harus menunggu mondar-mandirnya dokumentasi. Nah, itu kita bantu untuk bisa mereka berhubungan dagang dengan klien yang mereka juga secara tidak terhambat. Dan di kantor akhirnya teman-teman punya metode kerja yang mereka punya kebebasan untuk mengatur itu sendiri. Ini beberapa foto-foto tim kami yang masih muda-muda semua. Dan di tahun 2020, ASICS juga bersama dengan beberapa organisasi lain, jadi kami bermitra dengan Apindo, dengan UKM Indonesia, membuat serangkaian panduan kesehatan untuk pelaku usaha kecil dan mikro di Indonesia. Jadi misalnya untuk penjaga pet shop, protokol kesehatannya seperti apa, tukang sayur di kompleks rumah, protokol kesehatannya itu seperti apa. Kami bekerja sama dengan Kerjabilitas untuk membuat poster-poster ini yang kami bagikan di berbagai komunitas. Kalau misalnya punya langganan tukang potong rambut misalnya, kita berikan supaya customer mereka juga merasa nyaman, tetap menjadi pelanggan, tetap ada kegiatan ekonomi di situ. Sebagian lagi ada inisiatif yang ada kami tunjukkan sebagai ekspresi compassion di kami. Kita memiliki kerjasama dengan Humanity dan Inclusion untuk Disabilities Internship Program. Jadi teman-teman yang memiliki disabilitas, ada yang kami fasilitasi untuk bisa bergabung di ASICS sebagai intern. Sebagai bagian dari ini, ada program di mana seluruh staf ASICS diberikan pemahaman disabilitas itu seperti apa, bagaimana kita bisa mensupport mereka, dan banyak teman-teman penyandang disabilitas juga yang akhirnya mata pencariannya itu berdagang.
yang kita lakukan beberapa kegiatan supply untuk snacknya di ASICS misalnya dari teman-teman yang disabilitas, kemudian para pelaku usaha yang disable juga bagaimana mereka bisa menggunakan teknologi untuk membantu operasionalnya mereka, internship, rekrutmen sebagai salah satunya juga. Dan ketika kita melihat ASICS itu dalam DNA-nya ASICS, anak-anak ASICS itu sangat senang untuk berkumpul, cerita. Salah satu tantangannya buat kami memang ketika harus work from home, kedekatan dan waktu untuk bersosialisasi dengan satu sama lain itu yang menjadi sedikit terhambat karena semuanya harus virtual. Kami lakukan misalnya kemarin waktu masa bulan puasa kita lakukan buka bersama yang tadinya biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu kita keluar, kita outing, bisa tertawa bersama. Ini masing-masing di rumah gitu, kita tidak bisa berkumpul. Jadi ada satu tim yang kemudian mengatur bagaimana semua staf ASICS yang ada di Indonesia, baik itu di kota besar, di Jakarta, Bandung, Surabaya, maupun sampai ke kota-kota yang kecil-kecil gitu. Mereka mendapatkan paket makanan, mereka mendapatkan care package dari kita yang menunjukkan bahwa we still remember you, we still care about you. Mari kita spend waktu bersama untuk ya catch up gitu satu sama lain. Termasuk alur informasi pun dari tim communications-nya kita juga melakukan inisiatif, ada update industri, ada update kantor, ada newsletter yang dipublikasi selama masa pandemi. Dan salah satu cara saya untuk menjadikan compassion bagian dari ASICS itu adalah seringkali mengangkat pertanyaan-pertanyaan ini untuk menjadi bahan diskusi atau menjadi bagian dari kesehariannya di ASICS. Yang pertama, pelajaran apa sih yang bisa kita petik dari semua pengalaman ini, good and bad gitu ya. Bahwa kita ternyata tidak bisa bersosialisasi, apa solusinya bisa kita cari dari situ. Dan kita juga menganut bahwa memimpin itu bisa dari mana aja, dari diri sendiri, dari tim, memimpin project, so everybody is a leader in the company. Gimana kita bisa membantu satu sama lain, bahkan daily update-nya ASICS itu ada namanya hari ini apa yang dikerjakan, blokernya apa, dan butuh bantuan apa, supaya kita semua punya budaya saling membantu. Ketika kita bisa membantu, atau kita bingung bagaimana membantunya, ada help me to help you gitu. Jadi bagaimana saya bisa memahami kesulitan Anda, apalagi di tim ASICS banyak yang pria. Ya, waktunya sudah mau habis kah? Ya, Bu. 1 menit lagi. Ya, oke. Dan bagaimana kita bisa melakukan banyak hal lebih baik. We have faith in the team, dan yang pasti untuk compassion ini, we are in this together, dan kita melihat karyawan itu sebagai karyawan gitu. Jadi kita lihat mereka sebagai seseorang yang berkarya, bukan hanya bekerja. Kalau misalnya mau tahu lebih banyak tentang ASICS, bercerita, kita kalau ada pertanyaan nanti masih ada Q&A juga. Sekian dari pengalamannya ASICS tentang compassion.